Bapak, para asatidzah, para hujjaj, saudara-saudara sekalian, bagaimana biasa, marilah kita mulai pengajian kita dengan pembacaan salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya kita baca suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang bilang rahmatullah bil khusus awal Kiai Haji Ahmad bin Yati Ilyas, Kiai Haji Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Aftaul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وبركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه فصل في شروط وجوب الصلاة وصحتها. Dalam pertemuan yang lalu kita membaca tentang waktu-waktu yang diharamkan sholat, ya, waktu-waktu yang nggak boleh sholat. Itu ada 5. Dari semenjak sholat subuh, ya, setelah sholat subuh, ya, sampai terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari sampai waktu duha, ya. Kemudian ketika matahari sedang lempeng, apa lempeng artinya? Lurus, ya, sampai tergelincir sedikit. Kemudian pada waktu asar, setelah sholat asar, ya, sampai matahari terbenam, ya. Faslun fi syuruti wujubis salati wa sihhatiha. Bab selanjutnya mengenai syarat wajibnya salat dan sahnya salat. Syurut wujubis salati sittatu asya. Syarat-syarat wajibnya salat ada 6. Ya. Wahiyal Islam, yang pertama adalah Islam. Jadi syaratnya salat itu sah kalau dilakukan oleh orang Islam. Kalau bukan Islam, salat enggak sah salatnya, ya. Wal bulugh, dan bulugh itu artinya baligh. Itu anak kecil belum dihitung itu salatnya, ya. Wal aql itu artinya ada akalnya.
Jadi kalau orang gila nggak wajib sholat dia, ya. Wal khuluwu minal haidi wan nifas. Bagi orang perempuan itu dia ya dalam keadaan suci dari haid ataupun dari nifas. Artinya kalau lagi haid sholat nggak sah sholatnya, ya, apalagi lagi nifas, ya. Wa bulughu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampainya dakwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau orang di tengah hutan tidak sampai dakwah ke sana, dia nggak tahu, ya, ada sesuatu yang namanya sholat, dia nggak tahu karena adanya di pedalaman misalnya, sampai nggak sampai ke sana dakwah. Mereka nggak wajib sholat, ya. Wa wujudus sam'i awil basar, adanya pendengaran atau penglihatan, atau pakainya bukan dan, ya, atau adanya pendengaran atau penglihatan, ya. Artinya orang yang adanya pendengaran, artinya orang apa nih? Orang yang mendengar, ya. Walaupun dia buta, nah gitu maksudnya. Dia buta, asal dia bisa mendengar, wajib sholat dia. Ya. Awil basar, atau adanya penglihatan. Dia nggak buta, dia melek, cuman nggak dengar. Dia nggak dengar, diajarin nggak dengar. Nggak ada pendengarannya, tapi melek matanya. Dia bisa lihat, oh orang sujud rukuk, diikutin. Nah itu wajib sholat dia, ya. Kalau yang tadi buta, tapi dengar, artinya apa? Diajarin bisa dengar dia. Nah, berarti kalau buta juga nggak denger juga, berarti tidak wajib sholat. Bagaimana jadi ngajarinnya? mau di apa namanya? Mau di ya diunjukin dia kagak lihat. Mau dia bilangin dia kagak denger. Sama aja sama tinggal di hutan yang belum sampai dakwah ke sana, jadi dia nggak wajib, ya. Orang gagu wajib nggak sholat? Wajib, kalau dia melek wajib. Dia nggak tahu, cuman nggak dengar aja, ya. Gagunya itu, bisunya itu tidak menjadi halangan karena dia melihat, ya. Ajarin. Wa ammal majnunu wal mughma alaihi was sakranu fala wujuba wala qada'a alaihim. Ya, orang yang gila, wal mughma alaih ini artinya orang yang pingsan, ya. Was sakran ini orang mabuk sampai tidak hilang akalnya, ya. Dan itu tidak wajib qada, ya. Lakin yajibul qada'u ala man ta'adda minhum, ya. Akan tetapi wajib qada bagi orang yang sengaja, gilanya sengaja, pingsannya sengaja, ya. Apalagi tadi mabuknya sengaja, itu tetap wajib qada dia. Ketika dia gilanya, ketika dia pingsannya, ketika dia mabuknya, kalau itu dibuat ya, itu wajib qada. Jadi orang yang pada narkoba atau minuman keras kan hilang akalnya tuh, sakran, mabuk dia, itu wajib qada. Ya, waktu dia lagi mabuknya tersebut, ya, misalnya ada sholat zuhur yang dia tinggalkan sampai masuk asar, nah ketika asar dia wajib qada karena
sengaja minum supaya mabuk. Kan begitu kan? Orang pada minum kan sengaja minumnya. Nah, yang dimaksudkan di sini gila, pingsan ataupun mabuk di situ yang nggak sengaja. Ya. Lagi jalan tahu pingsan. Nggak sengaja dia. Sampai lewat zuhurnya misalnya. Dia nggak wajib qada. Ya. Orang sakit, gilanya sakit. Ya, dia nggak, mana ada orang pengen gila. Atau sengaja-ngaja gila, ada nggak ya? Biasanya orang nggak ada yang sengaja gila. Gila tuh memang sakit, tahu-tahu gila gitu, stres misalnya, tahu-tahu sakit. Nah, selama dia gila itu kemudian diobatin sembuh, dia nggak wajib qada. Kecuali gilanya memang dia sengaja, ya. Nah, termasuk orang yang mabuk, ya. Makan apa dah mabuk? Ada nggak orang makan jengkol mabuk? Itu mabuknya nggak bisa kencing, bukan mabuk ini, yang penting mabuk akal, ya. Ya, makan sesuatu tahu-tahu mabuk, nggak hilang ingatannya misalnya. Itu nggak sengaja dia mabuknya. Nah, itu nanti lewat misalnya zuhurnya, udah asar baru siuman misalnya. Nah, itu wajib. Tidak wajib qada, ya. Kecuali memang mabuknya sengaja. Nah, itu minum, ya, narkoba dan lain sebagainya, itu wajib qada. Wa 'alal murtaddi idza aslama, dan bagi orang yang murtad, nauzubillah, ya, ketika dia masuk Islam, balik lagi ke agamanya, itu semua selama dia murtad itu harus qada tuh. Sebab orang murtad itu sengaja. Nggak ada yang sengaja nggak sengaja murtad, nggak ada. Orang murtad pasti sengaja. Auzubillah, ya, naudzubillah min zalik. Murtad itu artinya orang yang muslim kemudian dia pindah agama. Nah, biasanya kalau mau kawin nih, ya, laki perempuan sering banget itu, gampang banget, agamanya murah banget, agamanya dijual dengan, ya, seorang, ya, gadis dan lain sebagainya, ya. Nauzubillah, ketika dia murtad kemudian kembali lagi Islam lagi, nah selama dia murtad tuh harus diqada sholatnya, ya. Berapa tahun itu dia sholat atau meninggalkan sholat. Wala wujuba ala haidin wa nufasa, tidak wajib sholat ala haidin wa nufasa, bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Makanya orang perempuan ada rukhsahnya di situ, ya. Ada dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, selama dia haid dia tidak wajib sholat, ya, dan tidak wajib qada. Ya, 7 hari misalnya. Ada 35 sholat itu lewat itu enggak di, ya, sudah takdirnya, ya. Wan nifas, nah, dan juga orang yang nifas, wan nufasa, ya, dan orang-orang yang nifas. Wala qada'a alaihima, dan tidak wajib qada bagi keduanya. Salatnya ditinggal selama nifas, selama haid, ya, menstruasi, itu tidak wajib qada mereka, ya. Kesian orang perempuan kalau disuruh wajibin qada itu. Seminggu aja udah 35. Ya. Walakin taqdiyanis sauma, akan tetapi keduanya wajib mengqada puasa. Nah, kalau puasa wajib diqada. Ya. Karena dalam Al-Qur'annya begitu, ya. Wa idza aslama al-kafiru aw balagha as-sabiyyu aw afaqa al-majnunu awil mughma alaihi aw inqata'a damul haidi wan nufasa
wa qad baqiya minal waqti qadra zamani takbiratil ihrami lazimathu hadhihi shalah ya. Apabila ada orang kafir yang masuk Islam ya. Ada orang masuk Islam. Satu. Kedua, balagha's sabi. Ya. Zuhur kira-kira jam 2:30 ada anak kecil yang baligh. Kalau anak laki-laki mimpi. Ya. Kalau anak perempuan haid. Kalau anak laki-laki mimpi misalnya. Sabi. Au afaqal majnun, atau ada orang yang sembuh dari penyakit jiwanya, ya, dari gilanya. Awil mughma alaih, ada orang yang siuman dari pingsannya misalnya. Ya. Awin qata adamul haid, atau ada wanita yang haid itu habis. Mensnya habis, ya, haidnya habis. Selesai maksudnya, ya. Wan nufasa, atau orang yang nifas itu ya pada satu saat sebelum pada waktu zuhur misalnya, nah, contoh saja ya, itu selesai haidnya misalnya, suci pada saat itu. Wa qad baqiya minal waqti qadra zamani takbiratil ihram. Waktunya masih ada, hanya sekedar cuman takbiratul ihram doang. Jadi udah di penghujung zuhur. Asar jam berapa? 3:15 ya. Jam 3:14, jam 3:14 tinggal setengah menit lagi asar. Ya. Misalnya yang tadi itu yang majnun sembuh, yang yang anak kecil baligh ya, dan seterusnya, yang pingsan siuman ya. Nah, dia di situ lazimathu hadhihi shalah, tetap wajib dia sholat karena masih cukup buat takbiratul ihram. Baru dia Allahu Akbar ya, langsung azan, langsung yoyom azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia harus terusin tuh sholatnya, selesaikan sholatnya ya, karena dia di situ tetap wajib sholat karena masih mendapatkan waktu zuhur ya. Ma'al fardil ladzi yajma'u ma'aha kal maghribi ma'al isya. Ya, sekalipun misalnya dia sudah niat apa? Niat jamak. Sekarang jangan zuhur, asar misalnya. Ya. Waktu asar udah condong sekali. Kalau maghrib jam 6 misalnya, ya udah jam 6 kurang 5 menit misalnya. Ini orang baru siuman dari pingsannya dalam perjalanan misalnya. Nah, tadi waktu zuhur dia sudah niat zuhurnya saya jamak dah dengan asarnya. Kan boleh tuh dalam perjalanan. Asar misalnya dia pingsan. Enggak bangun udah tinggal 5 menit lagi maghrib. Ya. Jadi masih cukup deh kalau takbiratul ihram, masih cukup. Wajib dia hukumnya sholat itu yang asarnya tersebut ya, jamak takhir ya. Dan juga zuhurnya yang tadi dia udah niatin buat jamak tersebut. Nah, artinya dia harus selesaikan semua sholat-sholat yang ditinggalkannya tersebut ya. Wa zuhri ma'al asr, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Itu kan boleh dijamak tuh. Gitu ya. Wa yu'maru sabiyyu dzakaran kana aw untha biha li 7 sinin. Dan anak laki-laki atau anak-anak laki ataupun perempuan wajib diperintahkan seketika sudah berumur 7 tahun. Jadi kalau udah 7 tahun itu udah wajib diperintahkan ya. Jadi orang tuanya wajib memerintahkan anak tersebut untuk sholat.
Kalau sebelumnya belum, 6 tahun belum wajib. Ya. Kalau mau diajarin udah boleh. Ya, dibawa ke masjid udah boleh. Asal tidak mengotori masjid. Maksudnya apa mengotori masjid? Enggak kencing di celana. Enggak ewer-eweran. Dia udah bisa kencing sendiri atau udah bisa minta kalau mau kencing, ya. Jadi kalau anak itu belum bisa minta kencing, ya, apalagi nggak pakai pampers misalnya. Pakai pampers pun kadang-kadang bocor. Apalagi anak laki, kencingnya banyak. Itu bahaya itu. Dia bisa mengotori masjid. Nah, selama dia mengotori masjid belum boleh bawa ke masjid. Nanti kalau udah bisa bersih, ya udah bisa kencing sendiri atau minta kencing, nah itu baru boleh dibawa ke masjid. Tapi belum wajib. Ketika umur 7 tahun, nah baru orang tuanya sudah wajib memerintahkan anaknya itu sholat. Wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin, dan wajib hukumnya dipukul. Kalau udah 10 tahun belum juga mau sholat, bayang. Nah, ya, harus dipukul, tapi pukulnya ghairu mubarrih, artinya yang tidak melukai. Maksudnya dipukul di sini, sebagian ulama mengatakan pakai omongan pun sebenarnya pukulan juga, harus udah keras, ya, atau ditakuti misalnya, ditakut-takutin, pukul nih, nah, itu udah terus pukul. Kalau dia asal dia sudah ikut, nah, dia mau, oh, udah, jangan pakai dipukul beneran, jangan mentang-mentang 10 boleh dipukul, bener-beneran dipukul gitu misalnya, jangan, ya. Kalau masih bisa dengan nasihat, bisa masih dengan, ya, dipukul kecil terus dia sudah ngikut, udah cukup, ya. Wujuban fihima, wajib hukumnya tuh memukulnya itu. Ala sabiri fardil kifayah, tapi wajibnya wajib kifayah. Ala usulihi, bagi orang tuanya, ya. Usul itu artinya orang di atasnya, di atas anak kecil tersebut. Siapa? Aban au umman au jaddan, bapak atau ibu atau kakek, ya. Jangan encingnya, jangan semuanya semuanya mukulin, jangan, ya, salah satu aja. Makanya pakainya au di sini, aban, ya, ayahnya, au umman atau ibunya, au jaddan atau kakeknya. Jangan semuanya mukulin. Wa syurutu sihhatiha sab'atun, dan syarat-syarat sahnya salat itu ada 7. Yang pertama, taharatul a'dha minal hadatsaini al-akbari wal asghar. Yang pertama, sucinya badan, badan kita yang mau salat itu, ya, harus suci dari 2 hadas, hadas besar ataupun hadas kecil. Udah tahu kan? Hadas besar, hadas kecil, ya. Saniyan wa taharatul badani wa thawbi wal makani minan najasah ghairil ma'fuwi anha. Sucinya badan kita, wa thawbi, dan baju, wal makan, dan tempat, ya, minan najasah, dari najis. Kalau tadi dari apa? Yang tadi yang 2 tadi dari hadas, ya. Hadatsil asghar atau hadatsil akbar. Nomor 1. Yang kedua, sucinya badan, sucinya baju, pakaian, sucinya tempat dari najis. Ghairil ma'fuwi anha, dari najis yang tidak dimaafkan. Artinya kalau najis yang dimaafkan boleh, ya. Nah, ada darah nyamuk misalnya, darah nyamuk itu kan darahnya darah yang ma'fun anha, nah, itu nggak apa-apa, ya. So, jangan darah ayam. Salisan wasatrul aurati, dan menutup aurat. Nah, menutup aurat itu adalah syarat sahnya salat, ya. Wahia ma baina surrati war rukbati minar rajuli wal amati, yaitu di antara apa nih? Pusar, ya, pusar, dan rukbah, lutut, dengkul. Jadi antara sampai di sini. Bagi orang laki-laki dan amah, dan bagi budak perempuan. Nah, budak perempuan itu, ya, sama dengan laki-laki.
wa ma'adal wajh wal kaffaini minal hurrah, ya. Dan selain wajah dan dua tangan, kaffain nih, dua telapak tangan, ya, dua, ini baca namanya apa bahasa Indonesianya nih? Tangan kan sampai di sini, telapak tangan ini, kalau segini nggak ada bahasa Indonesianya, susah makanya. Ya, jadi sampai di sini nih. Ini boleh kelihatan orang perempuan. Lil hurra, minal hurra, dari orang perempuan yang hur, bukan budak. Nah, tadi budak boleh. Bijurimin yamna'u ru'yatal launi. Ya, jadi harus tertutup, ya, dengan pakaian ataupun dengan apa namanya nih? Ya, dengan kain, ya, yamna'u ru'yatal launi, yang mencegah penglihatan dari warna kulit. Ada orang pakai baju tapi telanjang. Ya, orang pakai baju tapi telanjang. Kalau bajunya tipis. Bahan apa tuh yang orang perempuan suka pakai? Dia pakai baju cuman kelihatan dalamnya, itu nggak sah, ya. Tapi saya kira kalau udah pakai mukena sih udah nggak bakalan kelihatan dah, ya. Itu satrul aurah. Wa idza takharraqa thawbul musalli wa zaharat auratuhu wa amkanahu, ya, wa amkanahu satruha biduni massi mahallin yanqudul wudu atau yunqidul wudu kaqubulin wajib alaihi satruha biyadih. Apabila baju seseorang yang sedang sholat itu, baju seseorang yang sholat itu bolong, takharraqa itu artinya berlubang, ya. Wa zaharat auratuhu, dan terlihat auratnya. Wa amkanahu satraha, atau wa amkanahu satruha, dan memungkinkan bagi dia untuk menutupnya, bisa ditutup, ya. Misalnya dengan tangannya, lagi sholat, Allahu Akbar, nggak sadar, pas lagi liatin ke bawah begitu, lah bolong nih misalnya, kainnya, ya kan, tutup pakai tangan gitu, harus tutup, jangan dibatalin sholatnya, tutup, ya. Biduni massi mahallin yunqidul wudu'a kakubulin, ya, tanpa menyentuh tempat yang dapat membatalkan wudu, seperti kemaluannya. Bolongnya di sini misalnya, di depan. Bolongnya di depan, ya kan? Nah, kan kalau ditutup sama tangannya kan jadi kena. Ya, sampai kelihatan burungnya. Ini kalau ditutup pakai tangannya kan jadi kena. Batal dong wudunya. Nah, ya, kalau begitu enggak apa-apa, jangan diapain. Kalau bisa dia tutup dan tidak membatalkan wudunya, nah begitu, wajib alaihi satruha biyadih, wajib baginya untuk menutupnya dengan tangannya. Nah, jadi kalau ada yang bolong, ya, kita masih bisa tutup, asal jangan batal aja, ya, itu harus ditutup. Fa idza sajada tarakas satra liwujubis sujudi 'alal a'dha'is sab'ah. Nah, ketika dia sujud, misalnya di sini di paha, ya, dipegang kan, giliran sujud kan mesti diangkat nih, karena tangan kita buat sujud. Karena anggota sujud itu 7, diantaranya 2 tangan ini, 2 tangan harus ngentuk, ya, harus ngentuk lantai. Terus 2 kaki lutut harus ngentuk lantai, ya. Terus 2 ujung jari kaki harus mengentuk lantai, ya. 1, nah, jadi 6 kan, 1 lagi jabha, ya, jidat kita harus kentuk
lantai, kan 7 tuh. Nah, kalau tangan yang satu buat nutup aurat begini, kan kurang sujud kita, nggak sah ntar sujudnya, ya. Ya, fa idza sajada tarakas satra. Jadi kalau dia sujud, angkat itu, ini hanya tutupannya, biarin kelihatan nggak apa-apa. Dia tetap sujud supaya sujudnya sah. Ya. Walikaunihi hina idzin shara ajizan anis satri. Karena pada saat itu berarti dia sudah tidak mampu lagi untuk menutup bolongnya tadi. Ya. Wa huwa la yajibu illa indal qudrah. Ya, pada saat itu dia tidak apa-apa, teruskan sholatnya karena pada saat itu dia tidak sanggup lagi memegang atau menutupi lubangnya tersebut. Kalau nggak sanggup berarti kan nggak wajib, berarti sah sholatnya. Nah, gitu maksudnya. Ya. Rabi'an, yang keempat, apa syarat sahnya sholat? Wal ilmu bidukhulil waqti yaqinan au zannan. Mengetahui masuknya waktu, baik yakin ataupun zon, ya. Yakin itu artinya 100% tahu, itu namanya yakin. Dengar azan, ya, ngelihat jam, ya, atau dari HP kita tuh ada yang suka langsung azan kan pas waktunya misalnya, itu yakin, itu 100% kita tahu bahwa sudah masuk waktu, ya. Au zonnan atau zon. Nah, zon itu 75%. Azan nggak kedengeran, jam nggak punya, gitu. Ya, HP juga lobet. Kan nggak tahu udah asar apa belum ya, atau udah maghrib apa belum ya, gitu. Nah, tapi pakai zon tuh pakai prasangka, tapi prasangkanya kuat. Prasangka yang kuat itu ya emang udah gelap misalnya, udah wah ini pasti udah jam 6 nih. Ini udah udah maghrib misalnya. Nah, jadi syaratnya yang keempat, dia harus mengetahui masuknya waktu, baik secara yakin ataupun secara zon. Walau ahrama bi faridatin qabla dukhuli waqtiha, apabila seseorang takbiratul ihram, salatnya salat fardu, dia yakin atau dia bahwa ini udah maghrib ini, dia zon mau udah maghrib nih pasti, ya, zon. Kemudian dia takbiratul ihram qabla dukhuli waqtiha, padahal belum masuk waktunya, tapi dia sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, padahal belum masuk waktunya, ya. Zonnan dukhulahu, ya, prasangka dia itu, ya, perkiraan dia itu, ya, itu udah masuk waktunya. Kayak tadi, ya, maghrib udah gelap tapi nggak ada azan, nggak ada jam tangan, nggak ada HP, nggak ada yang ditanya, ya. Zon dia itu, prasangka dia itu, perkiraan dia itu pasti udah masuk ke maghrib. Dia azan, dia sholat, Allahu akbar, ya. Padahal belum maghrib, itu masih 5 menit lagi misalnya, ya. Inna aqadat naflan, habis itu dia lagi sholat misalnya, baru baca Fatihah segala macam, dia dengar azan, Allahu akbar, wah belum maghrib kalau gitu kan, iya, udah masuk ini, baru masuk ini maghrib. Nah, terusin sholatnya, jangan dibatalin. Teruskan, tapi jadinya sholat sunnah, nggak jadi sholat fardu itu, di maghribnya belum, ya. Terusin aja, ya, terusin 2 rakaat udah salam, berarti sholat sunat itu, ya, jangan dibatalkan sholatnya. Malam yakun alaihi fa'itatun, malam yakun alaihi fa'itatun naziruha wa illa waqa'at anha, selama tidak ada sholat yang dia tinggalkan. Misalnya tadi gelap, nggak ada jam, nggak ada HP, menurut dia udah masuk nih waktu,
maghrib, sholat dia, Allahu Akbar, baru waladhdallin, yoyom baru azan. Belum ini dong, gitu ya. Nah itu terusin aja, jadinya sunnah. Selama dia tidak punya qada. Nah, kalau dia punya qada, kemarin maghrib kemarin dia nggak sholat, apa dia ketiduran atau apa, artinya punya utang qada, ya. Terusin itu sholatnya 3 rakaat, ya, maka dia jadi qadanya, diselesaikan qadanya. Jadi kalau dia, ya, teruskan sholatnya tersebut, bukan jadi sunat kalau dia punya qada, berarti dia bayar qadanya yang kemarin. Paham ya? Oke. Walau makatha rajulun fi makanin 20 sanatan yatara'a lahul fajra fayusalliya. Apabila seseorang, ya, sampai 20 tahun sholat yang menurut dia sudah masuk waktu subuh, thumma tabayyana lahu annahu kana yusallihi kulla yaumin qabla al-waqti. Udah 20 tahun dia sholat selalu kalau ada burung ini bunyi, misalnya burung sesuatu. Ini nggak ada inian lagi nih, nggak ada azan, nggak ada gitu, ya. Atau ada azan tapi sebenarnya belum masuk waktu tuh, ya. Misalnya supaya gampang dah, ya, selalu sholat jam 5 misalnya. Lama, sampai 20 tahun dia sholat subuh itu selalu jam 5 gitu. Satu waktu setelah 20 tahun ada ilmu baru yang bisa mengkaji tentang waktu tersebut, ya. Ternyata itu jam 5 itu belum subuh. Subuhnya jam 5 lewat 20 misalnya, atau jam lewat 10. Bagaimana tuh? Udah 20 tahun dia sholat belum masuk waktu terus. 20 tahun. Ya. Wajib alaihi qada'u sholatin wahidah. Maka dia wajib, ya, sholat qada satu saja, satu sholat saja. Ya. Jadi misalnya udah 20 tahun ya, dia sholat subuh jam 5. Ya, tahu-tahu malam ada yang ceramah misalnya gitu, bahwa jam 5 itu belum subuh. Dengan dalil segala macam gitu. Berarti gue udah 20 tahun nih nggak sholat saya salah terus nih. Sebelum subuh terus saya udah sholat segala macam. Ya, maka ketika sholat subuh yang kemudiannya itu, ya, dia sholat subuh, kemudian dia kodok satu sholat lagi saja untuk mengkodok yang 20 tahunnya, satu saja. Li'anna sholata kulli yaumin taqa'u qada'an amma qablahu. Karena selama 20 tahun itu yang salah ini, itu selalu yang salah buat qada yang sebelumnya, yang salah buat qada sebelumnya, yang salah ujungnya yang tadi baru ketahuan itu berarti kan kurang satu nih. Nah, itu dia qada satu kali aja, cek, udah selesai semuanya, seakan-akan udah dikodok semuanya. Paham ya? Kalau nggak salah tahun lalu apa yang diperbincangkan, yang diperdebatkan itu, bahwa subuh kita ini terlalu malam. Subuh kita ini terlalu malam 20 menit apa 30 menit gitu. Lihat di YouTube itu ada. Ya. Kalau nggak salah Muhammadiyah itu akhirnya ngambil yang perkembangan baru tersebut gitu. Jadi harus dimundurin 20 menit. Ya, artinya dari dulu itu udah berapa puluh tahun itu kita sholat itu kecepatan terus, belum masuk waktunya. Nah, mengatasinya kalau kita yakin sama itu ya,
Saya sih belum yakin nih, soalnya apa iya dari segitu lamanya kita salah. Dulu waktu orang tua kita lu nentuin salah, apa iya gitu ya. Tapi ini ada ilmu baru itu mengatakan bahwa kita kecepatan, subuh kita ini kecepatan 10 menit. Lama, bukan 10 menit, 20 menit gitu nggak salah. Mestinya mundur sedikit gitu. Artinya kan sekian puluh tahun itu kita sholat kita tuh kecepatan. Belum masuk waktu kita udah sholat. Nah, mengatasinya bagaimana? Bukan dikodok semuanya 20 tahun. Wah, bisa coplot nih kaki kita. Nah, caranya gimana? Sholat kodok 1 kali saja. Tadi karena ya setiap sholat yang tadi kita keduluan itu, kan kita sholat ini juga tuh, itu jadi kodok yang sebelumnya gitu. Jadi cuma yang pertama doang yang salah berarti. Maka yang ini jadi kodok yang sebelumnya. Kan kita sholat lagi tuh, setelahnya salah lagi kan, keduluan lagi kan jadi kodok lagi kan, kodok yang mana? Kodok yang ini gitu. Yang ini begitu lagi kodok yang ini. Jadi selama 20 tahun begitu. Nah, tinggal terakhir yang sekarang ini berarti kan nggak ada nih, belum ada nih. Nah, kita kodok cek buat yang sekarang, yang kemarin itu udah selesai. Nah, cuma 1 kali jadinya untuk mengatasinya. Wa yasihul ada'u bi niyatil qada'i wa aksihi ma'al uzri. Dan sah hukumnya kita niat adaan ya. Kita sholat untuk hari ini, untuk saat ini dengan niat qada. Ma'al uzri. Ma'al uzri itu kalau kita uzur. Ya. Ka'anzanna khurujal waqti fadawal qada'a. Sebaliknya sekarang. Ya. Kita ketiduran, pas bangun-bangun misalnya udah subuh nih ya, subuh udah habis apa belum nih ya subuh, kok udah agak terang misalnya, kok udah pokoknya nggak tahuan nih udah habis apa belum nih subuh nih, lihat mau jam tangan nggak ada ya, udah sholat aja dah kodok. Nah, sholat kodok nih kita anggap udah keluar waktunya subuh tersebut, sholatnya kodok ya. Itu kan uzur tuh. Uzur artinya kita nggak tahu. Maka uzur ya. Sah sholat kita tersebut walaupun misalnya pada saat itu belum keluar itu waktu subuhnya belum habis misalnya. Ternyata yang tadi kita sholat kodok tersebut misalnya masih ada waktu subuhnya tuh. Mestinya kita tetap adaan. Sholli fardhu subhi rakaat ini adaan lillahi ta'ala. Adaan tuh artinya sholat yang bakal sekarang. Bukan kodoan. Kodoan tuh sholat yang udah lewat, kita belum sholatin, kita belum sembahyang ya, kodok namanya kan. Nah seperti tadi itu dia anggap dalam dirinya ini udah selesai nih, udah habis nih waktu zuhur nih, waktu subuh misalnya. Maka dia sholatlah kodoan sebagai kodok karena udah kelewatan sholatnya ya. Padahal pada saat itu tuh misalnya masih ada subuh ya. Itu sah sholatnya, tetap sah. Walaupun niatnya niat qada. Nah, padahal pada saat itu mestinya harusnya adaan. Enggak batal. Tenang aja. Kalau orang bilang, "Lu tadi gue denger soal sholat qada ya?" Misalnya niatnya kenceng misalnya begitu. Temennya bilang, "Enggak, masih ada subuh tadi itu." Ya udah santai aja. Ya. Oh, ya udah enggak apa-apa. Sah. Nah, gitu ya. Tapi ma'al uzri itu ada uzurnya karena kita nggak tahu sama sekali ya. Tsumma tabayyana baqaul waqti wa bil aks. Kemudian setelah dia teliti lagi, oh tadi masih ada sebetulnya tuh waktu. Ya. Sebenarnya bukan qada tuh, seharusnya adaan misalnya. Itu nggak masalah. Au ma'a adamil uzri lakin qasadal ma'na lughawi. Atau tidak ada uzur tapi dia bermaksud dengan makna lugawi. Makna lugawi itu artinya arti dari segi bahasa. Kodok arti dalam segi bahasa, bukan dalam segi istilah. Jadi kodok, kata-kata kodok itu ada 2 pengertian.
pengertian pertama artinya menunaikan. Ini namanya makna lugawi. Secara segi bahasa, qada itu artinya menunaikan. Qadaitu daina, ya, arti saya menunaikan hutang saya, artinya bayar. Bayar hutang, kan qada juga namanya qada. Ya. Nah, kalau qadaitu shalah, saya bayar sholat saya. Artinya, ya dia sholat pada saat itu, menunaikan sholat gitu. Kalau dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi istilah, terminologi, dari segi terminologi, kata-kata qada itu sebetulnya untuk yang kelewatan. Ya. Kalau ada orang sholat bismillahirrahmanirrahim qadaan, niatnya adalah niat saat itu, adaan niatnya ya, itu sah. Ya. Kaqaulika qadaitud daina wa addaituhu bima'nan wahid wa illa lam tasihha salatuhu litala'ubihi, ya. Tapi kalau tidak diniatkan sebagai arti bahasanya, arti lugawinya, ya, dia niatkan tetap arti qada atau arti yang qada yang sudah lewat itu, ya, itu tidak sah salatnya litala'ubihi, karena berarti main-main dia. Ya, ada orang sholat, ya, dia tahu ini masih ada maghrib, dia sholat qadaan lillahi ta'ala, sengaja, itu nggak sah. Ya. Tapi kalau dia bilang qadaan dalam hatinya itu, ya maksudnya saya menunaikan, bukan qadaan karena ada yang lewat, bukan, tapi menunaikan, sah itu. Atau karena uzur, karena uzurnya apa? Dia nggak tahu sama sekali ini udah maghrib apa belum, masih udah keluar apa belum, ya. Dalam zonnya dia, dalam keyakinannya dia, misalnya, oh ini udah keluar nih, udahlah saya qadaan lillahi ta'ala, tahu-tahu oh masih ada misalnya waktu maghribnya, itu tetap sah, ya. Ini dianggap itu tetap sah walaupun niatnya qada. Udah isya ya? Boleh silakan. Karena headnya yang habis rasa headnya itu sebelum doa, karena perempuan headnya habisnya sebelum doa. Iya. Dia masih ada di kantor, dia menunda waktu doa karena dia harus bersih mandi semua adanya di kantor, doa asar dia meninggalkan mungkin maghrib 3 waktu. Apa dia harus qada lagi itu 3 waktu? Oh iya, qada. Pokoknya di mana dia habis mensnya, itu dia udah wajib sholat yang pada saat itu setelah habisnya. Karena dia belum mandi, ya kan, masih ada di kantor, susah sampai rumah udah maghrib. Berarti kan udah lewat zuhur, lewat asar, maghrib yang sekarang ini. Kalau masih ada waktu maghribnya, ya tetap dia sholat maghrib dulu supaya jangan maghribnya jadi qada lagi nih. Nah, kemudian yang zuhur dengan yang asar itu dia qada. Oke, ya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.